Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahji ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Ikhwanu fiddin arsadukumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada maghrib kali ini sudah masuk hari Sabtu dalam penanggalan Hijriah, yang di mana cuaca agak dingin dan mungkin tak sedingin saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di kamp-kamp pengungsian dari letusan Gunung Semeru. Yang mungkin setelah pengajian ini kita bisa pulang, bertemu keluarga, istirahat di rumah dengan nyenyak. Saudara-saudara kita tetap berada di tenda-tenda pengungsian. Maka di satu sisi bersyukur kita kepada Allah diberikan kelapangan. Di satu sisi banyaklah kita mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi di sekitar kita. Termasuk materi yang akan saya angkat pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara pemimpin menghadapi bencana dan musibah. Tentu ini saya sarikan dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu diikuti oleh seorang khalifah pada dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan nanti kita akan lihat bagaimana contoh dua orang sahabat, satu dari kalangan perempuan dan satu dari kalangan laki-laki, yang mereka menikmati betapa manisnya bersabar di atas ujian dan musibah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini tanda-tanda kekuasaan. Bahkan sebagian dari makhluk Allah dijadikan alat bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sama, demi langit, sumpah Allah. Wal ardi, demi bumi, sumpah dari Allah juga. Wal laili wan nahari wad duha wat tini waz zaitun, dengan buah-buahan bahkan Allah bersumpah. Wa turi sinin, dengan bukit Tursina. Wan najmi, demi bintang. Wal qamari, demi bulan. Semuanya disebut Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya banyak pelajaran yang berharga. Karena tidaklah sesuatu dijadikan sumpah oleh Allah, pasti ada pelajaran mahal yang bisa kita petik. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ini itu terkadang menjadi rahmat untuk satu kaum, tapi bisa jadi dengan seketika Allah menjadikannya azab, musibah bagi kaum yang lain. Udara yang bisa kita nikmati, kita hirup udara segar itu, tapi Allah bisa jadikan dari udara itu, dari angin itu, bencana yang menghancur dan meluluhlantahkan pemukiman. Air laut yang bisa orang mengambil rahmat dari Allah melalui laut dengan ikan-ikan yang ada di dalamnya, dengan binatang-binatang lautnya, tetapi bisa jadi seketika Allah jadikan air laut itu sebagai musibah dengan didatangkannya tsunami. Kemudian api di satu sisi rahmat, di satu sisi bahkan menjadi musibah dan bencana. Termasuk juga gunung, di mana ketika Allah menjadikan gunung itu rahmat, maka air mengalir deras dari atasnya, udara segar keluar darinya. Kemudian pemukiman yang asri, indah, sebagaimana bayangan kaki gunung yang selama ini kita ada di kepala kita. Tetapi bisa jadi gunung ketika Allah perintahkan untuk menjadi ujian, musibah, bahkan bencana kepada satu kaum, maka terjadilah apa yang terjadi. Maka yang ingin saya garis bawahi dalam pertemuan kali ini bahwa
selain ketika melihat sesuatu itu kita terkadang menggunakan kacamata ilmiah hari ini, jangan lupa memandang sesuatu itu dengan kacamata keimanan. Dan inilah yang banyak kita lupakan hari ini, bahkan banyak dilupakan para pemimpin kita. Ketika terjadi sesuatu bencana di sini di sana, yang dipikirkan adalah yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana bencana itu dicari tahu, apakah kalau misalnya gempa, apakah ada gempa susulan, berapa besarnya gempa itu, berpotensi tsunami atau tidak. Hanya berputar pada masalah itu. Ada tidak selama ini ketika terjadi bencana secara resmi dari pemimpin-pemimpin kita menyerukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu memperbaiki apa yang rusak. Kita akan nanti lihat di dalam sejarah bagaimana para pemimpin ini mereka menyikapi bencana dengan kacamata keimanan, sehingga bencana itu tidak membuat merasa berat di hati mereka. Dan semuanya ada solusi. Hujan adalah bagian dari makhluk Allah. Dan ketika turun hujan, Rasulullah sendiri yang mengajarkan Allahumma shayyiban nafi'an. Kita diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hujan yang bermanfaat. Ketika terjadi petir, ada petir, itu juga bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada doanya. Subhanalladzi yusabbihu radu bihamdihi wal malaikatu min hifatihi. Ketika terjadi gerhana, juga ada ritual ibadah yang disyariatkan, salat khusuf atau kusuf, gerhana bulan dan matahari. Bahkan ketika hujan tak kunjung turun, syariat Islam memberi solusi, yaitu salat istisqa yang pernah kita lakukan di seberang Masjid Jami itu. Maka yang pertama, bencana pernah terjadi atau gempa atau ujian musibah itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah sedang berjalan bersama 3 sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan, ke atas Jabal Uhud. Tiba-tiba di atas Jabal Uhud, di atas gunung Uhud, terjadi guncangan, terjadi gempa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Usbut Uhud, wa ma'alaika illan nabi was-siddiq wasyahidain. Diajak dialog, Pak. Gunung Uhud diajak dialog oleh Rasulullah. Diamlah Uhud, karena di atasmu hari ini sedang ada Nabi dan ada As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, wasyahidain, dan 2 orang yang nanti akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini secara sekilas saya bisa menyimpulkan bahwa seakan-akan Rasulullah memberikan isyarat bahwa keberadaan orang soleh di dalam sebuah negeri itu tidak layak di dalamnya ada bencana, Pak. Tolak ukurnya kesolehan. Sehingga Gunung Uhud saat itu ditegur oleh Rasulullah bahwa di atasnya ada orang-orang soleh. Maka jangan engkau berguncang, wahai Uhud. Ini saya rasakan sendiri, Pak, ketika terjadi turbulensi ya di pesawat itu. Berapa kali waktu itu saya nggak jadi mendarat, 1 jam itu putar-putar di atas bandara karena cuaca. Itu yang pertama kali di pikiran saya melihat sekeliling, Pak. Banyak orang soleh nggak? Kalau banyak orang soleh saya merasa tenang nih. Tapi kalau di sekitar saya orangnya terlihat orang-orang fajir, maka saya gelisah di situ. Karena saya yakin ketika di sekeliling saya adalah orang-orang soleh, saya merasa aman dan merasa nyaman bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Karena nggak mungkin saya katakan, "Diem wahai angin, saya ini ada Imron," gitu. Siapa saya gitu, Pak ya? Kalau Nabi seperti itu wajar, karena beliau adalah Nabi. Di atasnya ada Abu Bakar As-Siddiq, di atasnya ada Umar dan ada Utsman. Maka wanifidin asadukumullah, alam semesta ini adalah ciptaan Allah, beredar dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbiasa Nabi dan orang-orang soleh itu, kalau alam ini terjadi sesuatu yang akan menimbulkan efek buruk, itu diajak dialog, Pak, oleh orang-orang soleh itu. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api, bahasa Allah pada api apa? Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah memberitakan api itu menjadi dingin. Karena panas dan dinginnya api itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
api yang kita kenal panas bisa dingin jika Allah perintahkan menjadi dingin. Bahkan ketika Allah mengatakan kepada bumi saat Nabi Nuh di atas kapal, di atas bahtera, kemudian orang-orang kafir ditenggelamkan Allah, dibinasakan Allah. Setelah selesai, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qila ya ardu bla'i ma'aki wa yasama af'ali wa yasama aqli'i wa ghidul ma. Jadi Allah perintahkan kepada bumi untuk menelan air dan memerintahkan kepada langit untuk berhenti mencurahkan air dari atasnya sehingga banjir selesai. Ini atas perintah Allah, artinya hujan turun atas perintah Allah, bumi berguncang atas perintah Allah, gunung meletus atas perintah Allah, air laut melimpah ke daratan atas perintah Allah, angin topan menerjang atas perintah Allah, semuanya atas perintah Allah. Maka tidak cukup kalau seandainya musibah dan bencana hari ini hanya dilihat dari sudut pandang sains. Harus ada kacamata keimanan agar solusi-solusi yang muncul juga solusi iman, Pak. Agar seruan-seruan yang muncul dari para pemimpin kita rindu seruannya juga seruan keimanan. Awanifidin arsadukumullah. Sebagaimana juga ketika Allah berbicara kepada gunung, wa ataina Dawuda minna walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awi ma'ahu wat thair. Jadi gunung diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat yang semacam ini tadi kejadian-kejadian di masa Nabi, bahwa Nabi ketika terjadi guncangan di gunung, Nabi meminta gunung untuk berhenti karena di atasnya ada orang soleh. Ini juga pernah terjadi pada masa siapa? Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika terjadi gempa juga di masa Umar. Lalu Umar keluar rumah dan memegang bumi. Lalu beliau mengatakan, wahai bumi, sesungguhnya di atasmu masih banyak orang soleh. Ini lagi-lagi kesolehan yang dijadikan jaminan untuk meminta agar bumi berhenti bergerak, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar keluar kepada kaumnya, ma'asra an ahdasta alaikum. Begitu cepat kalian berbuat maksiat wahai kaumku, kata Umar. Fa in adat la tajidunani fihi. Kalau ini nanti terjadi gempa lagi, maka kalian tidak akan mendapati aku di tengah-tengah kalian. Maksudnya adalah Umar bin Khattab enggan tinggal di tengah-tengah orang yang banyak berlaku maksiat. Umar mendingan pergi ke tempat lain mencari orang-orang soleh. Ini peringatan, Pak, dari Umar bin Khattab bahwa kesolehan itu seakan menjadi jaminan keselamatan sebuah negeri. Kalaupun Allah menghabiskan di dalam satu negeri itu orang fajir dan orang solehnya, maka ketika orang soleh ini bersabar, tentu di sana ada kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin datangnya musibah itu juga karena orang-orang soleh diam terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang fajir. Maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seseorang yang datang bersama Anas bin Malik tentang gempa juga, karena kejadian yang sering terjadi di masa Rasul, gempa. Apa kata seorang laki-laki? Ya Ummul Mukminin, hadisna hadisan anizalzalah. Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami sebuah hadis tentang gempa. Maka beliau mengatakan, fa'aradat anhu biwajhiha. Jadi fa'aradat anhu biwajhiha. Jadi Ummul Mukminin menolak untuk menjawab tentang gempa itu dengan isyarat wajahnya, memalingkan wajah. Fakultu laha. Lalu fakultu, saya berkata, yang dimaksud di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisna ya Ummul Mukminin anizalzalah. Wahai Ummul Mukminin, yang tadi kan yang minta sahabatnya Anas. Kemudian Ummul Mukminin enggak mau menjawab. Lalu Anas memohon, wahai Ummul Mukminin, kasih tahu kami tentang gempa itu. Maka Ummul Mukminin mengatakan, ya Anas, in hadastuka anha istahzinan. Wahai Anas, kalau saya cerita nanti kamu akan sedih. Maka Anas mendengarkan apa itu gempa. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
sama jawabannya juga jawaban keimanan. Apa kata Ummul Mukminin? Inna mra'ata idza khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha hatta katma bainaha wa bainallah azza wa jalla min hijab. Yaitu ketika seorang wanita membuka hijabnya di luar atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, atau di depan laki-laki yang bukan suaminya. Maksudnya ada ajnabi. Wa idastahalu zina, ketika zina seakan-akan sudah dihalalkan. Bahkan hari ini orang sudah tidak malu lagi ketika dia sudah berzina. Tidak malu mereka bercerita. Bahkan dianggap naif kalau ada wanita hari ini yang mempertahankan kesuciannya. Ini kata Aisyah, wa idastahalu zina, ketika zina sudah merajalela atau dianggap biasa dan halal. Wa syaribul khumur, lalu minum khamr, mabuk. Faqala lil ardi tazalzali bihim, maka Allah akan mengatakan kepada bumi, guncanglah kamu, berguncanglah kamu, terjadi gempa. Yang nanti akhirnya gempa ini mengakibatkan tsunami, atau dari gempa ini mengakibatkan gunung meletus, atau seterusnya. Maka fa in tabu wa naza'u wa illa hadama alaihim, kalau mereka bertaubat kembali kepadaku, kata Allah, maka berhentilah engkau. Tapi kalau mereka tetap berpaling dariku, maka tenggelamkanlah mereka semua. Apa kata Anas bin Malik? Apakah ini hukuman bagi mereka, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu anha, rahmatun wa barakatun wa mau'idatun lil mu'minin. Bencana apapun bentuknya itu bisa jadi rahmat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman yang mendapatkan ini, Pak. Peringatan agar dia tidak melangkah kemaksiatan menuju kemaksiatan yang lebih jauh, rahmat agar dia diampuni dengan kesabaran yang dia miliki. Wa nakalan wa sukhtan wa adaban lil kafirin, dan berupa adab, siksaan, bahkan murka dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir. Maka kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Fama sami'tu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan ana asadu bi farhan mini bi hadal hadis." Tidak ada hadis yang lebih membuatku bahagia daripada hadis ini. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan untuk memastikan diri kita adalah bagian dari orang beriman. Mau dapat musibah sebesar apapun, mau dapat bencana sekeras apapun, ketika kita melihat dengan sudut pandang keimanan, sehingga kita mampu bersabar, tidak putus asa dari rahmat Allah, yakin bahwa musibah yang datang akan menghapus dari dosa-dosa kita, yakin bahwa musibah yang kita hadapi dengan kesabaran akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kebahagiaan. Bahkan hari ini, kalau misalnya ilmuwan tentang gempa bisa memprediksi di mana tempat yang berpotensi terjadi gempa, bisa memprediksi berapa kisaran besar gempa itu, berpotensi tsunami atau tidak, kemungkinan ada gempa susulan atau tidak, itu prediksi-prediksi. Tapi ada satu hal yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kapan dan di mana kepastian gempa itu terjadi. Semuanya hari ini hanya analisa, Pak. Analisa cuaca perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta berawan, tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi hujan, terjadi badai, semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia menganalisa akan terjadi gempa di lempengan bumi ini jam sekian dengan besaran sekian, hanya sekedar analisa. Kapan tepatnya terjadi tidak ada yang tahu. Buktinya sampai hari ini tidak ada ahli sains manapun yang berani mengatakan akan terjadi gempa di Kota Rengat hari Ahad tanggal sekian jam sekian, semuanya harus mengungsi sebelum itu. Nggak ada, Pak. Semuanya terjadi dulu baru kita tahu akan bahwa gempa itu sudah terjadi. Maka wanifidin asadukumullah, dari situ kita mengambil satu pelajaran bahwa satu-satunya yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah untuk kita adalah bagaimana selalu memandang semua hal itu dengan kacamata keimanan. Sakit, kita pandang dengan kacamata keimanan. Meninggal keluarga kita
kita pandang dengan kacamata keimanan. Hancur rumah kita, kita pandang dengan kacamata keimanan. Kecelakaan kita, kehilangan anggota tubuh kita, kita pandang dengan kacamata keimanan. Maka nanti saya akan ceritakan bagaimana sahabat, bahkan sahabiah yang mereka mampu bersabar di atas ujian yang Allah berikan, dan selalu memandang apa yang Allah tentukan dengan kacamata keimanan. Ikhwan fillah arsadukumullah. Kemudian yang ketiga, gempa pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu khalifah pada masa dinasti Umayyah yang sangat penting perannya. Bahkan beliau menirukan apa yang dilakukan oleh kakek buyutnya, karena Umar bin Khattab adalah kakek buyut dari jalur ibu. Umar punya anak laki-laki namanya Asim. Asim punya anak perempuan, dan itulah ibunda dari Umar bin Abdul Aziz. Ketika terjadi gempa, maka Umar bin Abdul Aziz menulis surat yang dikirimkan ke seluruh wilayah kekuasaannya, memerintahkan kepada seluruh gubernur yang ada untuk menyerukan kepada masyarakat muslimin beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak. Ketika terjadi gempa, Umar bin Abdul Aziz menyerukan pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerukan untuk memperbanyak sedekah. Jadi masyarakat saat itu dihimbau dua, bertaubat kepada Allah dan sedekah. Karena memang dua-duanya ini bisa meredam murka Allah, Pak. Baik itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sedekah. Wasodaqatu tudfi'u ghadab rabbi. Tudfi'u ghadab rabbi. Jadi sedekah mampu meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan inilah sudut pandang keimanan. Baru setelah perintah pertama dilaksanakan, Umar memerintahkan kepada seluruh gubernurnya untuk mengurus para korban dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Ini hari ini kita kan lebih fokus memikirkan bagaimana bangunan-bangunan yang hancur itu segera diperbaiki, tetapi kondisi keimanan tidak dipedulikan. Makanya pengalaman saya beberapa kali turun di wilayah-wilayah bencana, Pak. Mayoritas teman-teman kita di lembaga kemanusiaan itu ketika terjadi hentakan pertama gempa, semuanya bergerak, semuanya peduli, semuanya mengurusi. Tetapi ketika dana habis, pulanglah relawan-relawan itu, pulanglah NGO-NGO itu, pulanglah lembaga-lembaga kemanusiaan itu. Padahal urusan mereka di sana belum selesai. Mereka masih tinggal di hunian sementara, mereka belum punya tempat tinggal yang pasti. Sehingga saat itu masuklah orang-orang jahat yang menginginkan kedangkalan akidah umat Islam, sehingga mereka membeli keimanan saudara-saudara kita hanya dengan beberapa paket sembako dengan beberapa rupiah yang itu luput dari pantauan kita ketika gempa atau bencana itu terjadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ada seorang wanita di masa Rasulullah yang mampu bersabar ketika Allah memberikannya ujian, dan Allah langsung bayar cash dengan ganti yang lebih baik. Namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu harus kehilangan suaminya, Abu Salamah. Karena Abu Salamah ini termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam di awal-awal di Mekah. Nama aslinya adalah Hindun bin Abi Umayyah al-Mahzumiyah. Namanya Hindun. Kemudian menikah dengan seorang laki-laki namanya Abdullah bin Asad. Hindun dengan Abdul bin Asad menikah. Hindun ini wanita yang sangat cantik, jelita, cerdas, kemudian jujur beliau. Menikah dengan Abdullah bin Asad. Kemudian terjadi seruan hijrah. Maka Abdullah bin Asad atau Abu Salamah ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, dan sempat berpisah 1 tahun dengan istrinya karena Hindun dihalang-halangi oleh keluarga besarnya untuk hijrah, jadi nggak boleh hijrah. Sedangkan Abdullah bin Asad berangkat pertama kali ke Madinah untuk berhijrah. Setahun berpisah, lalu akhirnya
pada kesempatan setahun berikutnya Hindun atau Ummu Salamah bisa berkumpul lagi dengan Abu Salamah di Madinah. Nggak lama terjadi seruan perang Badar dan Abu Salamah ikut perang Badar. Kemudian terjadi, bahasa saya, balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy sehingga terjadi perang Uhud. Dan saat perang Uhud lah Abu Salamah terluka yang begitu serius. Dari lukanya ini akhirnya menjadikan luka di sekujur tubuhnya membuat Abu Salamah sakaratul maut. Di tengah-tengah sakaratul maut itulah Ummu Salamah bertanya kepada Abdullah bin Asad tadi atau Abu Salamah. Beliau mengatakan, "Wahai suamiku, kalau engkau meninggal, engkau titipkan aku bersama siapa?" Karena Abu Salamah ini orang soleh, maka jawabannya adalah jawaban keimanan, Pak. Apa kata Abu Salamah? "Ya Allah, sungguh engkau lebih baik untuk Ummu Salamah daripada Abu Salamah." Jadi Ummu Salamah dititipkan oleh suaminya yang sedang sakaratul maut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari pernikahan Ummu Salamah atau Hindun tadi dengan Abdul bin Asad, punya anak namanya Salamah, makanya Hindun dipanggil Ummu Salamah, Abdul bin Asad dipanggil Abu Salamah. Dan qadarullah, saat Rasulullah punya kebiasaan untuk mengunjungi sahabat-sahabat yang sedang sakit, terlebih Abdul bin Asad saat itu sakit karena bekas luka yang mengenainya saat perang Uhud. Maka saat itu Rasul berada di rumah Abu Salamah. Mendengar suara tangisan di dalam, Abu Salamah tahu, oh ini berarti kemungkinan Abu Salamah sudah meninggal. Dan betul, Abu Salamah sudah meninggal. Maka Rasulullah hanya bersabda satu sabda. Apa kata Rasulullah SAW? La yusibu ahadan minal muslimin musibatan, la yusibu ahadan minal muslimin musibatun fayastarji'u inda musibatihi summa yaqul Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Apa kata Rasul? Illa fu'ila dzalika bihi. Tidaklah setiap orang mendapatkan musibah, kehilangan barang yang ia sayanginya kah, hancurnya rumah yang ia tinggali kah, meninggalnya orang-orang yang dia cintai kah, atau hilangnya pekerjaan dan sumber pencaharian yang ia selama ini ada di dalamnya. Segala macam ujian Allah, yang penting itu adalah ujian dan musibah. Fayastarji, lalu dia mengelafadzkan lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jirni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibahku, wakhluf li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripada yang kau ambil. Itu saja, Pak. Istirja, doa ketika kena musibah. Hindun saat itu melafalkan doa itu dan melafalkan istirja atas dasar ketundukannya dengan syariat Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau siapa saja yang melakukan itu, illa fu'ila dzalika bih, kecuali pasti akan Allah kabulkan itu. Kabulkannya apa? Mendapatkan pahala dari kesabaran atas musibah yang menimpanya. Yang kedua, digantikan dengan yang lebih baik. Maka ikhwan fillah asadukumullah, setelah masa idah selesai, Ummu Salamah dibolehkan nikah lagi. Masa idah meninggal dunia arba'ata ashhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Masa idah selesai, maka banyak sahabat yang meminangnya, Pak. Di antara sahabat yang datang meminangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tetapi ternyata yang diterima oleh Ummu Salamah adalah pinangan Rasulullah SAW. Dan kita tahu Ummu Salamah adalah salah satu dari sekian istri Nabi. Dan Allah buktikan itu, Pak. Wakhluf li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Itu Allah kabulkan. Abu Salamah, kita yakin dan percaya kesolehannya,
Tapi kalau dibandingkan Rasul, jelas Rasul lebih utama. Manusia paling mulia itu Nabi Muhammad SAW. Maka setelah pernikahan, Ummu Salamah ngobrol dengan suaminya, Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, saya ini wanita yang punya banyak masalah. Di antaranya yang pertama, aku ini istrimu yang usiaku lebih dan paling tua dibandingkan seluruh istrimu yang ada. Karena saat itu Khadijah tentu sudah meninggal, Pak. Jadi sepeninggal Khadijah tidak ada wanita yang lebih tua dari Ummu Salamah. Yang kedua, aku ini punya beberapa anak kecil. Dan yang ketiga, aku ini sangat pecemburu, katanya. Jadi cemburu akut, dan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah menjawab jawaban Ummu Salamah? Wahai istriku, kalau engkau lebih tua dari seluruh istri-istriku, maka ketahuilah bahwa aku lebih tua darimu. Kata Nabi, kalau engkau punya anak-anak kecil, maka anak-anakmu akan menjadi anak-anakku juga. Untuk yang masalah cemburu, apa kata Nabi? Amma ma tadakkarti minal ghirah fasawfa yudhibuha Allah azza wajal. Wa amma ma tadakkarti minas sini faqad asobani mislu alladhi asobaki. Wa amma ma tadakkarti minal iyal fa inna ma iyaluka iyali. Jadi kalau urusan cemburu, maka saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi enggak mungkin bisa menghilangkan kecemburuan dan sifat kecemburunya Ummu Salamah. Maka urusan umur saya lebih tua, kata Rasul. Urusan anakmu akan jadi anakku juga. Tapi urusan cemburu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat kecemburuan yang berlebihan darimu itu. Poinnya apa, Pak, tadi? Atas dasar mengamalkan satu sunnah Nabi, yaitu melakukan lafal istirja dalam musibah sekecil dan sebesar apapun, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pahala atas musibah yang diberikan, dan minta agar diganti dengan yang lebih baik. Maka orang-orang semacam ini tidaklah kecuali Allah akan pasti memberikannya. Ini yang pertama dari kisah seorang sahabiah. Manisnya bersabar di atas ujian, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini lahir pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Berarti beliau bukan sahabat, beliau adalah tabi'in karena tidak bertemu dengan Nabi. Anak dari Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair ini pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik, beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus karena pusat pemerintahan Bani Umayyah saat itu berada di Damaskus, dan Al-Walid bin Abdul Malik sedang berkuasa di sana sebagai seorang khalifah. Di tengah jalan, salah satu kaki, tidak disebutkan dalam riwayat apakah kaki kanan atau kaki kiri, terluka yang menyebabkan lukanya itu membusuk kakinya, Pak. Setelah sampai ke Damaskus, kemudian khalifah memerintahkan dokter-dokter ahli untuk mengobatinya. Sampailah pada satu kesimpulan bahwa kalau dibiarkan maka akan menjalar dan seluruh kakinya akan membusuk, maka harus ada amputasi. Sebagaimana juga kedokteran kita hari ini. Kedokteran kita hari ini ketika memang sudah tidak bisa dilakukan pengobatan tanpa amputasi, dan kalaupun harus diamputasi maka harus amputasi. Kedokteran zaman dulu juga demikian. Namun bedanya zaman dulu terkadang rasa sakit harus dihilangkan. Harus dihilangkan akalnya agar ketika amputasi tidak terasa. Maka Urwah bin Zubair ini diminta oleh para dokter itu untuk meminum khamr, Pak, agar dia
sakar, agar dia mabuk, sehingga ketika dipotong kakinya dia tidak terasa. Maka yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair saat itu adalah ini pandangan iman ini, Pak. Pandangan iman. Kalau kita hari ini betapa sedihnya kita, Pak, dengan ketika ada salah satu dari anggota tubuh kita diambil, ketika mungkin harus dipotong, diamputasi. Betapa sedihnya kita. Tetapi pandangan Urwah bin Zubair saat itu adalah, ya Allah, Engkau telah memberikanku 4 hal, 2 tangan dan 2 kaki. Dan sekarang Engkau mengambil 1, menyisakan 3. Maka segala puji bagimu ya Allah, yang ketika mengambil sesuatu tapi masih menyisakan yang lain, tidak diambil semua. Dan segala puji bagimu ya Allah, yang ketika Engkau menguji seorang hamba tapi Engkau masih berikan kelapangan dalam hatinya untuk menerima ujian itu. Ini sekali lagi kacamatanya adalah kacamata iman, Pak. Dan kalau kita renungkan, betul, Pak. Allah mengambil anak saya 1, Allah masih menyisakan 2, dan istri 1. Itu masih Allah sisakan, Pak. Kita kehilangan harta sekian, masih ada harta yang tersisa. Dan kita diberikan kelapangan Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Seorang kehilangan orang tuanya 1 mungkin, Allah masih sisakan yang lainnya. Allah ambil kedua orang tuanya, Allah masih sisakan istri dan anak-anaknya. Allah ambil seluruh keluarganya, Allah masih sisakan kerabat-kerabatnya. Allah ambil seluruh kerabatnya misalnya, Allah sisakan tubuh yang masih berfungsi dengan sempurna, dan seterusnya dan seterusnya. Karena di setiap kesempitan yang Allah berikan, Allah masih berikan ternyata kelapangan-kelapangan yang lain. Maka sebesar apapun musibah, jika dipandang dengan pandangan keimanan, maka kita akan lapang. Sebagaimana kelapangan yang diberikan oleh Allah kepada Urwah bin Zubair, sehingga beliau tidak mau minum khamr dan meminta dipotong kakinya saat beliau dalam kondisi sholat. Maka saat itu Al-Walid bin Abdul Malik yang sedang rapat di ruang meeting kekhalifahan sampai tidak tahu kalau acara prosesi amputasi kaki Urwah bin Zubair udah selesai. Karena nggak ada teriakan-teriakan, nggak ada heboh-heboh, semuanya berlalu dengan tenang. Dan saat itu Urwah mengatakan, saya tidak ingin dipotong salah satu dan diambil salah satu dari bagian tubuhku dengan tidak merasakan rasa sakit, karena saya tidak ingin pahalanya hilang, katanya, Pak. Insya Allah ya. Itu kalau saya merenung, jauh sekali kita nih, Pak, dengan kesolehan-kesolehan mereka. Sangat jauh. Dengan segala keluh kesah yang kita setiap hari keluhkan, yang setiap hari kita adukan kepada manusia, yang setiap hari kita merasa kekurangan, yang setiap hari kita jauh dari syukur, yang setiap hari kita bahkan kenikmatan sudah melimpah pun kita selalu merasa kurang. Maka orang beriman selalu memandang musibah sebagai cara Allah untuk menguji kesempurnaan, ketundukan dan penerimaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia sabar, menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, maka semuanya akan dilalui dengan mudah. Karena sudut pandang orang beriman, dunia ini sangat remeh, Pak. Apalah artinya misalnya rumah kita hanya singgah. Apalah artinya kendaraan misalnya, kendaraan kita hanya titipan Allah. Dan ketika diambil, orang beriman selalu memandangnya dengan pandangan yang ringan, asal iman tetap tertancap kuat dalam hatinya. Dan itu kita mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk yang demikian. Saya nggak terbayang, Pak, bagaimana kalau misalnya di tempat-tempat bencana itu ada orang-orang yang selama ini menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun mengumpulkan harta dari yang diharamkan Allah, terbangun rumah dengan sekejap dihancurkan Allah, memiliki kendaraan mewah dengan cara-cara yang juga diharamkan Allah, dengan sekejap dihancurkan Allah. Maka betapa ruginya, Pak, harta yang ia kumpulkan, bahkan dengan dosa dan maksiat dari harta-harta yang diharamkan Allah, bahkan dia sendiri tidak mampu dan tidak cukup untuk mencicipi nikmatnya. Karena belum ia sempat cicipi nikmat itu,
yang sebenarnya adalah bukan sebuah kenikmatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena berangkat dari harta-harta yang haram, tapi Allah ambil itu. Kalau orang beriman masih bersyukur karena ketika dia membangun rumah dari harta yang halal, dia didik anaknya dengan harta yang halal, dia buat peternakan dari harta yang halal, dia beli kendaraan dari harta yang halal. Ketika Allah ambil itu dan dia bersabar di atasnya, maka betapa berharga dan betapa tinggi nilai keimanannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli maksiat, hartanya harta haram, diambil Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, nggak ada manfaatnya Pak dari kesabaran itu. Apa yang perlu ia sabarkan? Karena sebenarnya dia tidak berhak dengan rumah itu, karena sebenarnya dia tidak berhak dari kendaraan itu dan seterusnya. Maka saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, ayat yang sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian besar kita hafal. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ketika seorang dilanda musibah, hujan tak kunjung turun, rezeki terasa sempit, tak kunjung diberikan keturunan, bahkan kebun-kebun terasa kering, maka satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Sebagaimana surat-surat yang ditulis oleh para pemimpin-pemimpin kita dahulu, ketika ada musibah dan bencana, yang dikedepankan adalah kesolehan, yang diingatkan pertama kali adalah tentang istighfar dan taubat. Setelah itu semua terurusi dan tertangani, barulah kita mengurusi hal-hal dan gedung-gedung kita yang rusak. Maka ketika istighfar ini senantiasa menjadi habit, menjadi rutinitas, menjadi karakter bahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 kemudahan. Allah akan turunkan hujan, tentunya hujan rahmat, bukan bencana dan azab. Dan Allah akan lapangkan rezeki serta perbanyak keturunan, dan Allah akan alirkan sungai-sungai sebagai bentuk rahmat dan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan hati kita adalah hati yang senantiasa memandang segala sesuatu, kenikmatankah, ujiankah, musibahkah, dengan pandangan keimanan. Ketika dapat jabatan baru, kerjaan baru, harta baru, kenikmatan baru, sudut pandangnya adalah sudut pandang keimanan. Ketika Allah ambil itu, juga kita lepas dengan pandangan keimanan. Jazakumullah khairan, sudah masuk waktu Isya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.